Di koalisi Prabowo sekarang ini ada semacam kayak terbagi-bagi faksi, Pak. Faksinya Pak Prabowo, faksinya Gibran. Ya kalau sekarang kan kita bicara kerjasama koalisi antar partai. Jadi tidak ada koalisi di luar itu. Bisa nggak dibilang bahwa Golkar adalah rumah baru Jokowers? Golkar adalah rumah baru untuk mereka yang ingin keberlanjutan. Pak Jokowi ada keinginan masuk Golkar, itu benar? Pak Jokowi kan dekat dengan Golkar dan juga nyaman dengan Golkar. Jadi sampai di situ. Kondisi perekonomian pasca 14 Februari ini sekarang seperti apa? Jadi 2024 diperkirakan pertumbuhan kita relatif bisa dicapai sekitar 5,2. Sebetulnya Pak Erlangga itu sekarang lebih dekat kepada Prabowo atau lebih dekat kepada Jokowi? Bertemu kembali dengan Info 1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid. Kita membahas info kelas langit, info kelas jalanan. Gus, pekan lalu kita nggak syuting nih Gus. Iya, minggu lalu. Minggu lalu, Iya. Pekan lalu kan? Pekan lalu, Pekan betul, lalu kita betul. nggak syuting. Ya karena saya juga pergi. Ya. Gus Ipang juga saya kira juga habis dari Iya. Australia kalau nggak salah kan, Iya. sama lah ya. Sama Gitu. rombongan Ya, dan Presiden sekarang kita ketujuh. udah puasa Gus, udah masuk puasa ini. Nah, Selamat kalau masuk berpuasa puasa dulu. tidak boleh berkunjing. Gibah ya. Gibah. Makanya tidak boleh gosip politik. Iya. Harus menghadirkan Narasumber langsung. Ya, tapi nggak apa-apa Gus, kita kan nanti informasi-informasi harus Iya. kita bahas ya. Termasuk isu-isu. Iya. Tapi memang menggunjing jangan terlalu, maksudnya tidak langsung kepada seseorang kan, tapi kan sebuah informasi aja, kaitannya di informasi. Kita nanti nih menghadirkan Pak Erlangga ya. Pak Erlangga lagi, karena banyak yang kita pengen tahu, Mas. Iya. Memang setelah pemilu ini kan yang paling menarik memang bicara tentang Golkar. Kan, Gus? Golkar. Dan yang paling menarik untuk dihadirkan adalah ketua umumnya pasti. Iya. Ya. Nah, kan ada pertanyaannya, gol apa yang paling menarik? Golkar. Pas. Kenapa menjadi menarik? Karena kalau presiden sudah ketebak, ada surveinya. Nah kalau ini kan enggak. Partai politik ada surveinya. Ada nomor 3, Mas. Sekarang ini bisa berpotensi menjadi nomor 1 kursinya. Itu dia. Artinya nggak sesuai dengan survei yang partai politik ini, ya kan? Gitu. Either surveinya Jadi cukup yang nggak mengejutkan. benar, either Ya. surveinya yang nggak benar atau pemain calegnya yang hebat. Nah, Jangan-jangan Pak Erlangga juga terkejut, Gus, dengan perolehan suara Golkar. saya rasa juga gitu. Nah, Gus, ini kaitannya dengan suara Golkar ini menarik juga, ya dalam akhir-akhir ini ya. Nah, misalnya ada kabar ya bahwa Pak Jokowi akan masuk Golkar, Nah, misalnya kayak begitu, ya kan? Ya. Terus ada juga informasi bahwa karena Golkar ini adalah pengusung utama Pak Prabowo sama Gibran yang secara quick count Ya. dinyatakan menang secara quick count ya, tapi secara kebetulan masih nunggu KPU Gus ya. Nah itu kan pengusung utama, Ya. gitu. Jadi ada kabar bahwa Pak Erlangga ini nanti akan menjadi menteri utama, masa jadi Menko lagi sih? Nah, gitu-gitu loh. Atau Itu informasi liar yang beredar kan, gitu. Termasuk yang mesti kita tanyain ini, Mas. Banyak sekarang partai-partai itu baik yang di koalisinya Pak Prabowo maupun Anies maupun Mas Ganjar itu yang 3M, Mas. Oh gitu. Malu-malu mau, Mas. Wah, sekarang udah banyak yang nanya nih. Loh Gus, padahal kan isunya mau ada hak angket sebetulnya. Alah, emang kejadian? Nah, ya kita belum tahu. Jadi kita tanyain sama beliau. Ya, kita belum tahu. Tapi kita perlu juga sih. Ya mungkin sekarang partai politik juga akan menunggu hasil pemilu, Gus. Iya. Dan saya kira setelah itu mungkin juga sikapnya mungkin akan lebih realistis kali ya. Iya. Gitu ya. Tapi isunya kenceng, Gus ya. Maksudnya itu Kencang. mereka beberapa partai politik yang di luar 02 ini memang sudah sudah meminta, Ya, sudah mengirim ada atau partai warna-warni. Partai A minta 1 Menko, 2 menteri. Partai B minta 2 menteri. Partai C minta 2 menteri. Nah itu yang menurut saya menarik untuk kita gali. kita gali sama beliau dan kita mungkin nantikan. Karena sebetulnya kan beberapa partai politik kan sudah menegaskan bahwa mereka akan menjadi oposisi dan lain-lain. Saya rasa Pak Erlangga juga kepengennya mereka jadi oposisi. Oh, gitu ya. Karena Iya, kalau iya, mereka masuk kan ngurangin jatah. Iya, sebetulnya akan bagus ada oposisi, Gus. Iya. Ya untuk untuk penyeimbang gitu ya. Nah, kita langsung tanya aja, Mas. Boleh, Gus, tapi kita sekalian nanya loh, Gus. Apa? Mungkin beliau sebagai Menko Perekonomian, sekali lagi itu kan, kita perlu nanya sedikit-sedikit lah. Tentang Misalnya kemarin sudah mulai masuk makan siang gratis, ya kan? Beliau kan juga pasti ada informasi. Oke. Ya, oke. Baik, nah ini sudah kita hadirkan Pak Erlangga. Terima kasih Silakan. Pak Arifin, Terima kasih Pak Pak Arifin Erlangga. A1.
dan Pak Ipang A1. Terima kasih nih Pak sudah berkenan menerima kami, bukan hadir nih, karena di tempat beliau. Pak Erlangga, sebetulnya ini peningkatan suara Golkar yang sangat signifikan. Iya. Setelah dievaluasi itu faktor paling penting apa, Pak Erlangga? Ya, pertama persiapan kita yang cukup lama. Kita kan persiapan lebih dari 2 tahun. Dan kita sudah menyiapkan program, itu termasuk perekrutan daripada calon legislatif, pelatihan calon legislatif. Kemudian juga kita menerjunkan calon-calon kepala daerah di legislatif maupun untuk jadi juru kampanye. Kita terjunkan di luar daripada caleg DPR provinsi, kabupaten, kota, dan nasional. Kita juga menerjunkan 1040 calon kepala daerah. Jadi calon kepala daerah pun kita bisa evaluasi sesudah pileg ini. Bagaimana mereka performance-nya selama periode kampanye kemarin. Tapi peningkatan 20% kursi di DPR ini ya tadi ya, diperkirakan begitu ya, itu memang sesuai harapan atau sebetulnya itu mengejutkan, Pak? Kita rapat 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelum pencoblosan? 2 hari sebelum pencoblosan, dan kursinya kira-kira dalam margin of error. Karena kita menerjunkan berbagai survei di berbagai dapil. Dan kita sudah melihat calon-calon anggota DPR dari partai-partai yang lain. Jadi kita sudah melakukan simulasi sebetulnya untuk pileg ini. Kalau saya lihat Gus, kampanye Golkar itu kan selalu bawa-bawa Pak Jokowi itu, selalu bersama Pak Jokowi. Seberapa besar sebetulnya kalau pengaruh Pak Jokowi? Ya tentu kita harus akui Pak Jokowi kan approval ratingnya di atas 80%. Sehingga masyarakat tentu akan mendukung partai yang dekat dengan Pak Jokowi. Nah justru di situ Partai Golkar membuat kegiatan yang dekat dengan Pak Jokowi. Dan itu rupanya diapresiasi oleh publik. Kalau partai yang lain kan punya kotel efek capresnya Pak. Ya. Kira-kira Golkar kemarin mengambil kotelnya Pak Jokowi atau gimana kira-kira? Ya balik lagi Partai Golkar mendorong keberlanjutan dengan calon presidennya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah ternyata keberlanjutan itu di-endorse oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih memilih keberlanjutan. Dan itu jelas di dalam pemilu kemarin. Nah partai yang mengendorse keberlanjutan di dalam koalisi Pak Prabowo, salah satunya Partai Golkar. Mungkin seperti itu. Bisa nggak dibilang bahwa Golkar adalah rumah baru Jokowers gitu sekarang? Ya, artinya Golkar adalah rumah baru untuk mereka yang ingin keberlanjutan, kesinambungan, dan program yang terus membawa Indonesia menjadi Indonesia maju dan sejahtera. Dan Pak Erlangga diuntungkan karena kan keberlanjutan itu berhubungan sama program ekonomi, yang mana Menko-nya adalah Bapak sendiri. Itu terjadi nggak Pak? Ya, artinya kalau kita bicara keberlanjutan ekonomi kan mau nggak mau ya institusinya ya di pemerintah. Dan pemerintah membuat banyak program di bidang perekonomian dan juga kesejahteraan rakyat. Indonesia ini kan selama COVID itu kita menjalankan welfare state, di mana kesejahteraan itu menjadi prioritas dalam bentuk berbagai kegiatan ataupun bantuan-bantuan sosial. Nah tentu ke depan kita harus beranjak naik kelas, yaitu menaikkan pendapatan per kapita kita untuk setara dengan negara lain. Tidak hanya tentunya kita harus mendukung daripada bantuan sosial, tapi juga kita harus mengangkat kelas menengah ini. Karena kelas menengah ini dalam COVID relatif stagnan. Ya, terkait dengan keberlanjutan nih, Pak Erlangga. Kalau dulu kan ada semacam transisi ya. Kalau misalnya antara Pak SBY ke Jokowi dulu ya. Kalau sekarang ini karena masih keberlanjutan, ini masih perlu nggak sih sebetulnya ada masa transisi, tim transisi? Kalau sekarang kan judulnya keberlanjutan, Pak Prabowo pun berada di kabinet. Jadi tentu program ini program yang berjalan saja. Tetapi tentu untuk program tahun anggaran
2025 kan program pemerintah yang akan datang. Nah, program pemerintah yang akan datang ini yang akan diputuskan oleh KPU. Dan per hari ini mayoritas suara sudah dihitung, dan dari mayoritas suara itu confirm bahwa apa yang kemarin dilakukan di dalam quick count itu tidak berbeda jauh dengan apa yang capaian real count hari ini. Artinya kemenangan Pak Prabowo ini landslide. Jadi menang cukup jauh, dan oleh karena itu program yang diusung oleh Pak Prabowo itu most likely menjadi program yang akan dijalankan pemerintah ke depan. Maksudnya pemerintah ke depan itu pas zaman Pak Prabowo 2025 kan? 2025. Iya. Tapi sekarang udah mulai gitu Pak ya? Ya tentu, kalau semacam sekarang kita kan sedang menyusun APBN, RAPBN 2025, kebijakan ekonomi makro, dan juga kebijakan ekonomi makro untuk tahun 2025. Di dalam kebijakan ekonomi makro tersebut tentu ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang tentunya menjadi bagian daripada pemerintahan yang akan datang. Ya. Pak, sebagai Menko Perekonomian, dalam proses transisi kepemimpinan nasional nih, apa yang mesti dijaga, Pak? Ya, pertama tentu kepercayaan publik dan kepercayaan dunia internasional. Dan sebetulnya dua hal tersebut sudah tercermin kalau kita lihat capital market merespons positif. Hari ini capital market positif. Kemudian kestabilan makroekonomi terjaga. Artinya market merespons positif terhadap pemilu yang dilakukan oleh Indonesia yang merupakan pemilu salah satu yang terbesar di dunia dalam satu hari. Saya kemarin membaca berita minggu lalu itu Indonesia sedang akan menjadi anggota OECD ya Pak ya. Nah, Bapak ngumpulin 32 dubes anggota OECD itu. Apa respons mereka terhadap? Ya, pertama mereka mengapresiasi niat Indonesia untuk masuk menjadi bagian OECD. Kita ketahui bersama OECD adalah klub organisasi ekonomi dan dunia yang anggotanya itu biasanya pendapatan per kapitanya di atas 12.000. Nah, Indonesia diterima walaupun pendapatan per kapita di akhir tahun ini diperkirakan 5.500, karena kita secara konsisten sudah masuk dalam upper middle income country. Dan kedua, Indonesia sudah berhasil dalam kepemimpinan G20 dan kemudian kepemimpinan ASEAN. Sehingga dalam fora internasional itu dunia merasa perlu ada Indonesia di dalam OECD ini untuk memberikan pandangan yang berbeda. Banyak negara anggotanya 38, secara ekonomi lebih kecil daripada Indonesia, tetapi secara per kapita lebih tinggi karena mereka penduduknya relatif lebih kecil. Kalau di Jakarta tuh OECD ini geng anak Menteng sama anak Kebayoran Baru kira-kira gitu. Ya Pak Erlangga. Ini kan tadi pemerintah saat ini sudah mencoba untuk membahas kaitannya dengan program-program untuk yang akan datang sebetulnya. Itu sebetulnya masih berisiko atau sudah nggak berisiko Pak Menko? Maksudnya artinya misalnya gini, ini kan baru quick count, ya kan? Terus kemudian memang KPU tinggal seminggu. Ya, tinggal seminggu. Hasilnya sudah hampir 80% dan konsisten. Konsisten angkanya ya. Jadi kalau misalnya 01 dan 03 kemudian menggugat ke MK, kira-kira ada pengaruh kan yang signifikan? Ada mekanisme gugatan harus deltanya 2%. Kalau lebih dari 2%, berarti tidak bisa begitu atau gitu? Namanya landslide. Kalau landslide terlalu jauh. Ya. MK diharapkan bisa tidak hanya sekedar masuk ke dalam itu tadi ya, batas 2% tadi itu, tapi mungkin lebih dalam. Ya bisa saja, artinya kalau namanya mau menggugat kan bisa saja, tapi kan dalam berbagai pemilu kita sudah tahu kalau di Indonesia relatif sudah aman lah dan juga publik juga menerima hasilnya, dan berbagai negara sudah memberikan ucapan selamat. Negara besar, negara tetangga seperti Australia, China, bahkan Amerika pun saya monitor sudah memberikan ucapan
Selama 3. Ya. Oh, oke. Jadi sekarang udah berapa dari Beberapa negara termasuk beberapa negara besar. Timur Tengah juga banyak. Jadi ini sudah relatif dunia sudah menerima, apalagi dalam pertemuan internasional, baik kemarin di KTT ASEAN dengan Australia, hampir seluruh kepala negara memberikan apresiasi kepada Indonesia. Atas pemilu yang berjalan lancar, damai, aman, dan hasilnya segera terlihat. Kita lihat belum tentu semua negara bisa seperti itu. Ya. Nah, apakah kemudian setelah nanti pengumuman KPU, ya kalau sekarang kan informasi beredar mereka akan ada yang mengusul hak angket dan lain-lain. Nah, monitor Pak. Ya, pertama saya ini kan bekas Ketua Komisi 7 dan selama saya Ketua Komisi 7 saya meluncurkan 2 hak angket, yaitu angket BBM dan angket Exxon Mobil. Jadi artinya saya paham itu apa hak angket. Artinya hak angket itu adalah hak yang digunakan untuk menanyakan kebijakan pemerintah. Sedangkan pemilu ini adalah penyelenggaranya bukan pemerintah. KPU. Penyelenggaranya itu KPU. Iya. Jadi dalam tanda petik kalau ke KPU, apalagi KPU itu sudah ada mekanisme. Kalau tidak menerima hasil atau kecurangan bisa melalui Bawaslu, ataupun kalau masih mau memproses melalui MK. Sehingga hukum positif formalnya sudah ada. Sehingga tentu kalau kita mau bicara hak angket, ya apa ini yang diangketkan gitu. Oke, yang saya dengar Pak Erlangga, beberapa partai politik malah mau mencoba mendekati ke Pak Prabowo ya. Jangan-jangan ada yang mendekati juga ke Pak Erlangga. Ya, saya pikir kan hampir seluruh partai ini dengan pengalaman Pak Prabowo yang sudah berkali-kali maju menjadi calon presiden dengan permutasi partai yang berbeda. Sehingga dengan semua partai punya track record. Punya bahkan pengalaman. dengan PDIP pun pernah menjadi wakilnya Ibu Megawati kan gitu. Kemudian dengan partai yang lain pun demikian. Sehingga dengan demikian pembicaraan antar partai saya yakin cukup cair. Jadi artinya ada kemungkinan bahwa partai-partai ini kemudian bergabung dengan kalau Prabowo saya lihat Gibran, dari berbagai partai kan ada yang sudah lama tidak bergabung dengan pemerintah, tentu ingin saatnya sekarang bergabung dengan pemerintah. Ada yang sudah di pemerintah ingin terus di pemerintah terus menerus kan gitu. Jadi kemungkinan tidak ada oposisi nanti ini. Nah itu yang menjadi pertanyaan berikut. Mungkin lebih seru daripada pertanyaan angket itu. Nah kalau menurut Pak Erlangga, ya seberapa penting sih sebetulnya oposisi itu? Oposisi itu selalu baik untuk check and balance. Ya. Tetapi kita harus tanya juga berapa tahan menjadi oposisi. Karena kalau di kita ini kan kita lihat koalisi ada, tetapi ada juga koalisi yang rasanya oposisi. Nah oposisi ada tapi rasanya koalisi. Jadi tergantung daripada isunya. Gitu. 10 tahun di luar tuh kan juga capek juga masuk kepanasan kehujanan, pengen masuk di dalam rumah juga. Iya. Sabar ada batasnya ya. Sabar ada batasnya. Nah, Pak Erlangga, tadi kan terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita kita. Iya. Ya. Itu akan bisa tercapai kalau menurut Pak Erlangga memang semua partai harus bersatu dalam pemerintahan atau harusnya seperti apa? Kembali pertumbuhan itu bisa terjadi kalau ada stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ada kalau semuanya sejahtera. Nah, sejahtera itu tentu didorong dengan ada yang dengan iklim usaha, ada yang didorong dengan program-program pemerintah untuk kesejahteraan, termasuk bantuan sosial, pendidikan, tentunya juga mencegah stunting ke depan. Karena negara yang maju kan tentu SDM-nya kuat dan tangguh, kesehatannya juga terjamin. Jadi reform kesehatan, reform pendidikan, dan juga salah satu program andalan Pak Prabowo kan nanti makan gratis. Makan gratis, makan siang gratis atau makan gratis? Makan siang gratis. Untuk anak-anak sekolah. Untuk anak sekolah. Itu dari SD, SMP, SMA atau kuliah atau gimana? Sekarang kita lihat
prioritasnya SD, SMP, Oh. prioritas. Iya, iya. Tentu nanti tergantung pada tahapan-tahapan lanjutan. Itu kemarin Pak Erlangga sudah Simulasi ya itu ya. Ya. Kita Gimana Pak, hasilnya gimana Pak? Memuaskan? simulasi dari sekolah yang sudah menyelenggarakan program. Program kantin bersih, program sanitasi bersih, program untuk tidak ada sampah plastik. Sehingga mereka udah makan, anak-anak itu makan siang dengan membawa tumbler sendiri dan membawa tempat makan sendiri. Sehingga tidak ada sampah plastik di sana. Nah, di situ mereka mengundang untuk simulasi makan siang gratis. Menurut Bapak yang diuntungkan dari program tersebut paling dampaknya terasa selain anak-anak itu siapa Pak? Yang model yang kemarin dilihat itu cukup bagus karena melibatkan UMKM. Jadi satu vendor itu supply berapa kelas? 2 kelas gitu bisa. Sehingga ada yang gado-gado untuk 2 kelas, siomay 2 kelas, nasi campur 2 kelas. Dengan demikian mereka punya kualitas makanan juga terjamin. Jadi jangan sampai nutrisinya terjaga, nutrisinya tidak terjaga. Jadi ini nutrisi juga terjaga, disiapkan lebih dari 500 kalori per makanan. Ya. Tapi kalau makan itu kan sebetulnya selera ya Pak Erlangga ya. Ya. Artinya saya bisa jadi nggak makan seafood, nggak makan ikan, tapi yang lain. Nah itu bagaimana itu Pak? Ya kan menangani itu? semua Apakah kan makan tidak seragam tiap hari. Makan kan diputer, jenisnya diputer. Atau bisa milih menu atau gimana? Ya kalau bisa bikin menu ya pergi ke restoran. Pak, itu kalau buat yang mereka nggak punya makanan di rumah, itu boleh dibawa pulang nggak makanannya? Sebaiknya dimakan Pak. Makan itu bukan dibawa pulang, tapi untuk dimakan di tempat. Yang saya baca Pak, itu kan anggarannya 15.000 Pak ya? Iya. Itu memang secara menyeluruh itu 15.000 atau sebetulnya itu nanti bisa berbeda-beda di setiap kabupaten atau setiap daerah gitu? Iya, kita kan kemarin pilotingnya di 15.000. Kita belum tahu di tempat lain pilotingnya di harga berapa. Termasuk kemarin ada undangan dari Bupati Merauke. Mereka juga punya makan gratis, tapi yang dimakan tentu proteinnya dari ikan. Gerakan mereka punya namanya Gemani, gerakan makan ikan. Nah itu juga nanti kita lihat cost-nya berapa itu. Jadi itu kan semua ini kan ada local konten dan local vendor. Oh, termasuk karbohidratnya juga nggak mesti nasi ya Pak ya? Bisa karbohidrat sagu, bisa sagu, bisa singkong, bisa yang lain. Pak, banyak yang bertanya ya terkait dengan anggaran ini dari mana sih? Kan karena ada yang bilang bahwa mencapai ratusan triliun kan, 450 triliun atau selama setahun. Ya, anggaran tentu ada scalability-nya bisa diprioritaskan. Jadi kalau sampai SD, SMP berapa, yang tinggi itu program ibu bergizi plus balita karena jumlahnya cukup besar. Nah itu ada range-nya. Ada range-nya. Maksudnya nanti terus anggarannya di apa Pak? Dari mana Pak? Misalnya kalau ditentukan misalnya tahun 2015 sekian ratus triliun. Nah, ya kalau kita bicara di pemerintah anggarannya selalu APBN. Selalu APBN. Tidak ada anggaran di luar APBN. Artinya nanti yang dimasukkan. Jadi pasti, tentu akan ada dimasukkan anggaran. Sekarang sudah ada program PKH, ada program Kementerian Kesehatan, Kemendikbud. Tentu anggarannya bisa di reformat. Ya. Yang termasuk kemarin ramai soal penggunaan dana BOS, itu sebetulnya salah satu alternatif aja Pak ya? Ya, BOS tambahan ini kan, bukan BOS yang ada dikurangin, bukan. Gitu. Jadi itu ada BOS khusus ke sana. Alokasinya pakai dana BOS tapi nanti kan ditambahkan. Kita kan melihat bahwa di setiap sekolah penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, bukan kepala dinas pendidikan. Dan juga masalah makanan ini kan penting tanggung jawab kepala sekolah supaya makanannya betul-betul makanan bergizi dan sehat. Dan tidak membahayakan kesehatan daripada murid. Pipeline-nya ya? Jadi pipeline-nya kan selalu lewat kepala sekolah. Oke. Itu nanti tidak hanya sekolah umum ya, tapi termasuk santri misalnya kayak ya, gitu. Pesantren termasuk. Pesantren termasuk. Ya. Oke. Nah Pak Erlangga, kembali ke koalisi tadi Pak, yang besar ya. Bukankah itu begitu ada koalisi besar Pak, sebetulnya itu ada nggak sih Pak sebetulnya sulit juga untuk melakukan merawatnya Pak, melakukan perawatan? Sekarang kan kita udah koalisi besar, 48%.
Iya. Dan Kim maksudnya kan? ya Kim itu 48% hasil pemilu ya. Ya. Kemudian pada saat Presiden Pak Jokowi kita juga merawat kan 80% Iya. koalisi. Jadi ya kalau kita berlanjut, kita sudah biasa bekerja dalam satu koalisi yang sama. Kok saya dengar sekarang udah mulai Gus infonya ya, ini makanya perlu kita klarifikasi ke Pak Airlangga nih. Di koalisi Prabowo sekarang ini ada semacam kayak terbagi-bagi faksi Pak. Faksinya Pak Prabowo, faksinya Gibran. Katanya Golkar masuk faksi Gibran. Benar nggak sih gitu-gitu? Ya kalau sekarang kan kita bicara kerjasama koalisi antar partai. Jadi tidak ada koalisi di luar itu. Atau tidak ada faksi di luar itu. Oke. Sekarang udah mulai Pak pembahasan calon-calon menteri misalnya begitu? Belum. Kan belum diumumin. Belum diumumin ya. Harus sabar dulu. Sabar-sabar dulu. Tapi saya Masih 7 bulan. Masih 7 bulan. Tapi kok sepertinya banyak orang yang sudah mulai mencari-cari ini Pak Airlangga. Ya mungkin harus cari konsultan CV saat sekarang. Golkar karena partai besar ya kan, kemudian menjadi pengusung Prabowo Gibran yang termasuk salah satu pengusung ya, pasti mendapatkan ini dong Pak ya, kursi kementerian cukup besar harusnya. Ya nanti Sudah ada kita lihat kesepakatan pembicara. dengan Pak Prabowo belum? Ya tentu ada pembicaraan. Ya. Harusnya Pak Airlangga nih harusnya sekarang Menko nggak tahu nih nanti pemerintahan selanjutnya ini seperti apa nih. Nah, itu. Saya dengar ada menteri utama itu benar nggak itu Pak? Belum Airlangga? ada itu. Belum ada. Iya. Tapi perlu diadakan nggak Pak? Dalam situasi seperti sekarang. Situasi saat sekarang ya menteri koordinator. Menteri koordinator. Jadi tetap menteri koordinator nanti ada 4 gitu Pak ya? Ya kita lihat kan undang-undangnya demikian. Oh iya. Undang-undang Ya kan bisa Kementerian diubah Negara kan ada. Bisa diubah itu. Undang-undangnya. Pak, itu kemarin kan kita pemilu itu kan selesai di Februari. Sementara masih ada itu bulan 2 sampai bulan 10 masih ada 8 bulan. Nah kira-kira banyak nggak yang pada bingung nih Pak? Kemarin kan ngerasa Pilpres, terus tiba-tiba 8 bulan kosong nih. Itu gimana langkah politiknya? Apakah akan kembali ke parpol lagi, atau ke relawan lagi? Makanya kita siapkan pilkada, Pak. Oh. Nah, sekarang udah persiapan untuk pilkada. Pilkada itu kan akhirnya tetap November kan Pak ya? Saat sekarang masih November. Ya. Kan dulu ada rencana untuk September itu batal pasti Pak. Tergantung pembahasan di DPR. Golkar sendiri mendorong seperti apa? Golkar melihat pembahasan nanti gimana. Belum dibahas Gimana mau di Ya. Gus, yang menarik ini juga sebetulnya Munas Golkar, Gus. Oh. Kan dalam aturan Desember ya? harusnya paling akhir Desember, Pak ya. Tapi ada kemungkinan untuk paling akhir Desember dan paling awal Desember. oh, ada oh gitu ya. Ada ketentuan gitu, Pak ya. Jadi nggak mungkin nanti 5 akan tahun. Sudah Desember. Sudah Desember udah pasti. Nah, saya ingin saya tanyakan Pak Erlangga, dulu kan begitu menyokong Mas Gibran sebagai cawapres. Kan rencana dulu Mas Gibran itu kan mau diambil masuk ke Golkar. Golkar kan. Kok sampai sekarang nggak jadi? Kenapa Pak? Ya kan kita berjalan bersama. Nggak harus masuk maksudnya? Ya bisa berjalan beriringan. Tapi kalau masuk pada saat itu, misalnya Gibran masuk Golkar, itu kan artinya Golkar akan semakin kelihatan bahwa ini adalah menyokong kader Golkar. Kalau sekarang kan sebenarnya nggak ada. Wah, bisa 20% mungkin. Itu dia, harusnya lebih di atas, lebih dari 20%, Gus. Atau Golkar sudah merasa cukup dengan 16%. Udah. Pak Erlangga, banyak isu juga yang beredar. Ini perlu klarifikasi sama Pak Erlangga. Ya, Pak Jokowi ada keinginan masuk Golkar, itu benar nggak? Ya, Pak Jokowi kan dekat dengan Golkar dan juga nyaman dengan Golkar. Jadi sampai di situ, Pak. Oh gitu ya? Ya. Walaupun baju Pak Jokowi tetap merah gitu ya? Atau gimana? Baju beliau putih terus. Dasi kadang-kadang kuning. Dasi kadang-kadang kuning kan gitu. Ya. Tapi kalau ada yang menyatakan bahwa Pak Jokowi bisa kok jadi ketua umum Partai Golkar, bahkan mungkin akan menjadi ketua umum Partai Golkar, itu memungkinkan ada Pak? Pak Jokowi milik semua partai, Pak. Terlalu kecil? Atau gimana? Sudah menjadi tokoh nasional besar. Oh. Dimiliki semua partai. Iya. Ya.
Jadi nanti Pak Erlangga ini dengan suaranya Golkar yang meningkat signifikan, masih lanjut nih jangan-jangan ketua umum Golkarnya nih. Wah. Kan semua ada sustainability dan keberlanjutan. Tapi kalau saya baca Pak Erlangga, ya, Itu jelas loh, itu statementnya keren itu. dalam sejarah ketua umum Partai Golkar itu tidak pernah ya ada ketua umum Golkar 2 periode. Namanya sejarah dan masa depan itu sesuatu hal yang bisa terjadi. bisa terjadi. Bisa berubah juga. Bisa terjadi. Wah, ini menarik. Dinamis. Dinamis ya. Padahal sekarang Pak Erlangga sudah 1,5 sebetulnya Pak ya. Karena dulu kan melanjutkan saya mengganti Pak siapa waktu itu ya. Pak Setnov. Pak Setnov ya kan, udah 1,5 Itu injury periode. time. Artinya kalau Pak Erlangga ini nanti lanjut Gus, sejarah baru Gus. Iya. Buat Golkar, Pak Erlangga. Loh, kan sekarang juga sejarah baru. Dari tahun 2004, Hah? itu kan tinggi tuh, 100 sekian kursi, di atas 100 kursi. Ah. Turun, sekarang naik lagi. Rebound balik, kan artinya sejarah. Iya, iya. Jadi ya, Rebound dan reborn. rebound dan rebound. Ya. Ini artinya Golkar sangat punya peluang untuk menjadi ketua DPR sebenarnya Pak ya? Ketua DPR itu nanti lagi. Nanti lagi. Tergantung kursi. Tunggu KPU ketok. Tunggu KPU ngetok. Belum ketua ya? Tergantung KPU ngetok. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Setelah kemarin urusan Pilpres, Pileg, urusan 14 Februari. Nah, kondisi perekonomian pasca 14 Februari ini sekarang seperti apa dan diharapkannya bagaimana pada waktu transisi, Pak? Ya, tentu kalau transisi kan berarti 2025, Pak. Jadi 2024 diperkirakan pertumbuhan kita relatif bisa dicapai sekitar 5,2. Ya. Kemudian inflasi masih bisa kita tahan rendah. Nah, tentu keberlanjutannya ya berlanjut dalam APBN berikut. Selama keberlanjutannya berada dalam struktur kabinet yang sama, ini tentu akselerasinya akan bisa lebih cepat. Iya. Oke. Ya. Pak, ini karena Pak Erlangga ini kan juga penyokong Prabowo Gibran, terus kemudian jadi Menko Perekonomian, ya saya lihat juga sering sama Pak Presiden Jokowi. Dalam posisi saat ini Pak, sebetulnya Pak Erlangga itu sekarang lebih dekat kepada Prabowo atau lebih dekat kepada Jokowi? Ya, pertama Menteri kan pembantu Presiden, Pak. Ya. Jadi membantu Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo tentu kita berbicara mengenai pemerintahan ke depan. Jadi ada beberapa agenda yang dibahas di sana. Ya. Artinya sama dekat gitu? Artinya sama dekat. Ya, ya. Terakhir Pak, dari saya Pak Erlangga. Apa yang diharapkan oleh Pak Erlangga ya setelah Pak Jokowi itu kemudian nanti selesai pada bulan Oktober? Ya, I think saya rasa Pak Jokowi ada pembicaraan dengan Pak Prabowo terkait dengan peran berikutnya, dan mungkin kami tunggu saja itu. Baik, baik, baik. Ini Memang untuk ngorek-ngorek ketua partai Golkar susah nih Gus. Ya. Ngorek-ngoreknya nih jawabannya strategis terus nih jawabannya. karena periodenya masih periode yang krusial. Krusial. Karena belum diketok juga kali. Iya, iya, ya. Mungkin tanggal 20 Pak ya? Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Baik. Pak, terima kasih Pak. Ya, Kita terima kasih. berharap mudah-mudahan tanggal 20 nanti suaranya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan nih kursinya Partai Golkar. Sukses untuk Partai Golkar. Terima kasih Sukses buat Bapak Pak juga. Arifin, Pak Terima kasih banyak. Ipang. Terima kasih banyak Pak Erlangga.